Mungkin Sally jarang menyampaikan ini di sesi lain, tapi mungkin ini adalah waktu yang baik juga Mbak Ayu, Sally izin, bahwa kalau ada orang yang berpotensi untuk membenci Pak Anies, Pak, maka boleh jadi Sally adalah salah satunya. Karena Pak Anies ini pernah jadi rektor di Universitas Paramadina yang saat itu Sally ingat sekali meminta rekomendasi Bapak untuk melanjutkan pendidikan. Bapak mengokekan dan selang beberapa tahun, 1,5 tahun lebih sedikit, semua syarat sudah dikumpulkan dan Bapak sudah jadi menteri saat itu. Ketika semua syarat sudah cukup, saya minta ke Bapak dan Bapak menolak itu, Pak. Alasannya adalah khawatir itu akan jadi tindakan yang tidak integritas terhadap posisi Bapak. Awalnya saya sangat kecewa. Itu kan ucapan Pak Anies sendiri, Pak. Sampai akhirnya waktu berlalu, Sally mendapat ini bukan hanya kekecewaan ini bukan hanya terjadi pada 1-2 orang, melainkan bahkan pada orang-orang terdekat Bapak. Karena Bapak sulit sekali diajak cawe-cawe, Bapak sulit sekali diajak bagi-bagi kekuasaan. Dan akhirnya Sally sampai pada titik, ternyata politik itu bisa bermoral ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah saksikan dan dengarkan ya sebuah kesaksian yang menggambarkan kepribadian, ketangguhan, sebuah integritas yang dijaga dengan sekuat-kuatnya oleh sosok yang bernama Anies Baswedan. Selanjutnya kita dengarkan berikut ini. Jadi ketika kita memegang kewenangan, maka kita harus memastikan bahwa kewenangan ini digunakan dengan benar. Ketika saya menuliskan sebuah statement rekomendasi, saya belum punya jabatan, itu adalah saya sebagai pribadi. Ketika saya memegang jabatan, maka yang menulis itu adalah jabatannya. Dan itulah yang kemudian saya jaga, supaya proses integritas itu muncul. Tapi memang ketika keputusan-keputusan itu dibuat, sering membuat orang merasa, lah buat apa punya kekuasaan kalau nggak dirasakan manfaat oleh lingkar-lingkar terdekat. Saya bilang kewenangan itu harus dirasakan oleh semua dan harus ada usaha menjaganya. Memang kemudian sering menimbulkan perasaan tidak nyaman, sering menimbulkan perasaan karena kebiasaan kita kalau sudah dapat kewenangan, ya kewenangan itu dipakai dengan bukan sewenang-wenang, tapi ya dengan bebas gitu. Saya ingin menjaga itu. Nah, saya percaya Shirley, apabila ini dikerjakan dengan konsisten, maka mereka-mereka yang merasakan mungkin ketidakpuasan, mudah-mudahan Tuhan berikan hati yang lembut untuk bisa memahami. Karena bukan tidak mau secara pribadi, tapi ingin menjaga marwah institusi yang sedang dipegang. Saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi, karena seperti Shirley ini. Shirley ini adalah seorang anak dari Aceh yang mendapatkan beasiswa di Paramadina untuk kuliah selama 4 tahun dengan full scholarship dan highly selected. Jadi sedikit sekali yang bisa dapat beasiswa ini sampai tuntas, dan selesai itu dia menjadi anak muda yang berpengaruh di generasinya. Saya termasuk yang sangat bangga, dan saya lebih bangga lagi. Kenapa? Karena dia mendapatkan itu semua tanpa ada tanda tangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi dapat itu semua karena dia sebagai pribadi. Saya mencintainya sebagai anak muda Indonesia, dan saya percaya bahwa dia akan bisa take off terbang walaupun tidak harus pakai sayap dari tangan Menteri Pendidikan. Ya, tanpa melebih-lebihkan sosok Pak Anies Baswedan, memang beliau salah satu politisi langka di negeri ini yang dengan jurus integritas, kekuatan, amanah, kejujuran beliau, sehingga tidak bisa didikte oleh siapapun. Ketika Pak Anies mengemban amanah tertentu, maka otoritas yang diberikan, yang melekat kepadanya itu dia tidak akan
menjadikannya untuk sebagai kesempatan untuk memperkaya diri atau untuk memberikan ruang yang lebih kepada orang-orang terdekatnya. Kita tadi sudah mendengarkan kesaksian dari Mbak Shirley bagaimana saat itu Pak Anies betul-betul tidak memberikan apa yang Mbak Shirley inginkan, padahal Mbak Shirley ini berasal dari sebuah perguruan tinggi di mana sebelumnya Pak Anies menjadi rektor di sana. Tapi itulah Pak Anies Baswedan, sosok yang tidak bisa didikte oleh siapapun. Jangankan Mbak Shirley, ya ketika menjabat misalnya di Gubernur Jakarta, ya para orang-orang besar yang ditakuti dalam tanda kutip selama ini, ya oligarki, ya Pak Anies tidak mempan digertak, diintimidasi dengan menutup reklamasi kala itu. Bahkan di dalam sebuah wawancara beliau kalau tidak salah mau dirupiahkan sekitar 500 miliar untuk memuluskan sebuah proyek raksasa, namun secara tegas Pak Anies menjawab tidak, jabatan ini, otoritas ini tidak untuk diperjualbelikan, otoritas ini tidak untuk dirupiahkan, otoritas ini sepenuhnya adalah mandat dari rakyat, dan untuk itulah Pak Anies akan memberikan sepenuhnya untuk kepentingan publik Jakarta kala itu. Sebuah integritas yang telah ditunjukkan Pak Anies, dan dalam perjalanannya beliau pun beberapa kali disangkut pautkan namanya terlibat di dalam kasus-kasus korupsi, namun alhamdulillah sampai saat ini nama Pak Anies masih bersih dan tidak punya celah, karena memang tema ini, diskusi ini adalah konon menurut Pak Hasto adalah sebuah pesanan dari orang yang salah satu pejabat di negeri ini kala itu untuk mentersangkakan Anies khususnya di dalam Formula E. Namun sekali lagi sebuah integritas, sebuah kejujuran, kepribadian yang kuat yang telah diperlihatkan oleh Anies Baswedan selama ini, sehingga tidak bisa terdikte, sehingga tidak bisa ditemukan celahnya untuk menjadikan Anies korban dari sebuah persekongkolan, dari sebuah konspirasi. Itulah sosok Pak Anies Baswedan. Semoga beliau sehat dan panjang umur untuk terus memberikan kontribusi yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Jadi ketika kita memegang kewenangan, maka kita harus memastikan bahwa kewenangan ini digunakan dengan benar. Ketika saya menuliskan sebuah statement rekomendasi, saya belum punya jabatan, itu adalah saya sebagai pribadi. Ketika saya memegang jabatan, maka yang menulis itu adalah jabatannya. Dan itulah yang kemudian saya jaga, supaya proses integritas itu muncul.